Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu watta'zimu ala sayyidina Muhammadin Habib Rabbil Alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muwaqqarin yang kami muliakan, para habaib, para ustadz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, khususnya Habib Nuh, Habib Husin Asgaf, Habib Sarri, Habib Nuh Bahashim, Habib Bagir bin Alwi Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka. Yang kami muliakan para ustadz, para tuan guru, khususnya Guru Fitri Ansari. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah, selalu bisa membimbing kita ke arah yang benar sesuai dengan salaf kita. Dia atur kita untuk meniti jalannya orang-orang yang sukses, yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan juga akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Ridwan, yang kami muliakan Bapak Pembekal Jilatan Bapak Anang, yang kami muliakan Bapak Pembekal apa ini? Jorong, Bapak Adat Ibradi. Yang kami muliakan Bapak Pembekal siapa lagi? Batalang, Bapak Arsyad. Mana pembekal lagi? Bapak Pembekal Alur, Bapak Yanto, orang Jawa ini. Yang kami muliakan Bapak Pembekal siapa lagi? Bapak Camat, mana Bapak Camat? Oh, Masya Allah. Yang kami muliakan Bapak Camat Penyipatan. Oh, Jorong, mohon maaf. Bapak Camat Jorong ya. Iya betul, Jorong ya. Bapak Haji Zainal Abidin, Masya Allah. Yang kami muliakan para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini, kita keluar dari rumah menuju tempat ini, hadirnya adalah untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi. Artinya hati kita datang ke sini membawa niatnya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Nabi Muhammad. Kita datang juga dari rumah menuju tempat ini membawa niat untuk memperingati haul yang ke-18 Tuan Guru Zaini. Artinya hati kita ada niat memperingati haul orang soleh. Man dzakara dzukira, siapa yang mengingat akan diingat. Harapannya kita hadir di tempat ini mengingat orang soleh, orang-orang yang kita hadir di tempat ini membacakan tahlil, membacakan bacaan-bacaan thayyibah yang baik, amalan-amalan baik pada malam hari, pada siang hari ini diniatkan untuk yang dihauli. Pada siang hari ini kita berharap, kita ingat pada dia. Insya Allah akan diingat oleh anak turun kita, sebagaimana kita mengirimkan pahala kepada yang kita ingati sekarang ini. Insya Allah
kita nantinya akan diingati oleh anak turun kita. Amin Allahumma Amin. Siapa yang ingat, dzukira akan diingat. Kita punya harapan besar kepada orang-orang soleh yang kita hauli, yang kita ingatkan. Sebagaimana mereka ini kita ingatkan, kita mengingat mereka di dunia ini dengan mengirimkan berbagai macam bacaan-bacaan atau pahala untuk mereka, supaya mereka ingat nantinya ketika mereka punya hak untuk diberikan oleh Allah syafaatnya. Mudah-mudahan mereka juga ingat kepada kita, sehingga melalui syafaatnya mereka pun kita insya Allah selamat dari hari kiamat menuju surga ya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di tempat ini yang pertama adalah memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali, yang dibacakan oleh qari kita, di antara yang dibaca tadi itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu menceritakan bahwa Allah yang maha suci, yang maha kuasa memperjalankan Nabi Muhammad SAW di waktu malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjid yang paling jauh dari Mekah adalah Masjidil Aqsa, hadirin, di kota Palestina sana. Perjalanan itu yang biasanya dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada mobil, dulu kendaraan pada umumnya adalah memakai kendaraan onta. Berangkatnya pakai onta itu 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Berangkat 1 bulan, pulangnya 1 bulan pada umumnya. Tapi Allah buat perjalanan itu sesingkat mungkin. Allah menggunakan bahasanya di dalam Al-Quran, menggunakan isim nakirah, lailan, menunjukkan liqillati muddatih, menunjukkan bahwa malam itu Allah perjalankan cuma sebentar saja di waktu malam. Kenapa Allah menceritakan Isra Mi'raj ini? Perjalanan yang harusnya 2 bulan ditempuh oleh sewajarnya manusia, tapi Allah buat perjalanan itu sesingkat mungkin di malam hari untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu malam hari yang sesingkat itu Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa betapa agungnya Allah dengan segala maha mampunya, segala maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita manusia ini ingat bahwa secerdas-cerdasnya kita, secanggih-canggihnya otak manusia, tetap saja manusia ada batasnya. Pesawat yang kalau dari Surabaya ke Banjarbaru itu 1 jam 10 menit, itu sudah sangat hebat dibandingkan kapal yang dari laut 1 hari 1 malam. 1 jam 10 menit yang menggunakan pesawat tersebut ternyata lebih hebat lagi, hadirin. Ada pesawat superjet yang kecepatannya mungkin 30 menit atau 20 menit. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari itu, hadirin, pesawat siluman yang tidak bisa dideteksi oleh radar komputer. Tapi itu masih buatan manusia. Ada batasnya, ada rusaknya, ada saatnya dia rusak dan binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dengan segala kekuasaannya, Allah berangkatkan Nabi Muhammad SAW di zaman yang bukan ada kecanggihan di saat itu. Di zaman tidak ada canggih komputer, kendaraan mesin dan apapun tidak ada. Tapi Allah buat Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Aqsa yang perjalanan 2 bulan pulang pergi itu hanya 1/4 malam saja di waktu malam hari. Agar kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa,
bahwa kita sadar diri kita manusia biasa, penuh salah, penuh khilaf, penuh kekurangan. Oleh karena itu hadirin, cerita Isra Mi'raj ini kita memang mendengarnya melalui telinga kita, melihatnya melalui dengan mata kita, tapi ceritanya harus kita terima dengan cahaya keimanan. Nggak boleh kita mengandalkan otak kita dulu dibandingkan keimanan, kita dahulukan kecerdasan kita dulu, nggak boleh. Harusnya bagi mukmin sejati, apa saja yang datangnya dari Allah dan Nabi Muhammad, iman dulu diandalkan. Iman dulu diandalkan. Ibaratnya begini hadirin. Ini keimanan kita ibaratkan senter. Ngertilah senter. Senter, apa senter bahasa Banjarnya Pak? Sama ya? Kali aja beda. Senter. Kemudian iman ini diibaratkan senter. Misalkan nanti pemadaman di malam hari, kita mau mengambil sesuatu yang bercahaya, mau melangkah, kita mau mengambil sesuatu, kita berdiri, kita langkahkan kaki kita dulu atau nyalakan senter dulu. Kalau kita melangkahkan kaki dulu lalu kita nyalakan senter, kita buta, di saat itu gelap. Siapa tahu di depan ada jalanan yang licin, ada jeglongan. Apa bahasa Banjar jeglongan? Lobang. Ada apa? Lobak. Iya, lobak. Apa? Sama ya? Atau lobak, jeglongan, jalanan licin, atau ada duri depan, kita nggak tahu. Kenapa? Karena buta di saat itu gelap. Ini ibaratnya orang yang selalu mengandalkan otaknya, baru kemudian iman di belakang. Jadi ditalar dulu dengan otaknya, dinalar dulu dengan otaknya. Oh ini masuk akal diterima, oh ini tidak masuk akal tidak diterima. Enggak begitu. Kalau itu datang dari Allah, yang masuk akal, yang tidak masuk akal kita harus iman. Yang masuk akal kita mudah untuk mempercayainya, mengimaninya. Yang tidak masuk ke akal diuji kebenaran keimanan kita. Tapi ibaratnya kita punya keimanan itu, ibaratnya kalau itu lagi gelap, kita berdiri, kita nyalakan lampu dulu. Dengan lampu itu, dengan senter itu kelihatan di depan hadirin, mana itu lobak, mana itu lobang, mana itu jalan licin, mana itu duri-duri yang akan menusuk ke kaki kita. Kita akan tahu kenapa? Ada cahaya keimanan. Maka dengan itu, cahaya keimanan inilah yang menggiring manusia untuk meniti jalannya yang benar dan selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak akan sedetail mungkin menceritakan Isra Mi'raj karena waktunya nggak akan cukup. Banyak kitab hadirin menceritakan tentang Isra Mi'raj. Ada Ad-Dardir, kitabnya tipis, kurang lebih 113 halaman. Oh tidak, kurang lebih hanya 27 halaman. 27 halaman, tapi kalau mau kita baca mungkin 2,5 jam. Kelihatan dari muka pian kada sanggup. Ada kitab juga karangan Profesor Dr. Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, nama kitabnya Al-Anwarul Bahiyah, 113 halaman. Kira-kira 3,5 jam lah Bu. Sanggup pian? Mudah-mudahan sanggup pian, tapi ulun saya yakinkan nggak sanggup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak ceritakan semuanya karena keterbatasan waktu kita ambil dari cerita Isra Mi'raj ini berbagai hikmah-hikmah, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah melalui kendaraan buraq yang warna putih. Kendaraan yang sangat super cepat itu, kendaraan ini adalah kendaraannya para nabi, dan mudah-mudahan ini nanti di surga kita bisa mengendarinya. Amin. Dijemput dengan kendaraan buraq, dikawal oleh malaikat Jibril dan oleh malaikat Mikail.
dijemput, tiba-tiba datang jemputan itu lalu berangkat di atas sana dengan cepatnya, melihat di bawah, seakan melihat di bawah itu kelihatan perkebunan, banyak perkebunan kurma. Lalu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk inzil, ya Muhammad inzil fasalli, turun wahai Muhammad, salat kamu di sana. Nabi lakukan salat di sana 2 rakaat. Setelah selesai salat, naik lagi kendaraan Buraq. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, atadri aina shallait? Wahai Muhammad, apakah kamu tahu di mana kamu salat barusan? Nabi Muhammad mengatakan, ana la adri, saya tidak tahu wahai malaikat Jibril. Lalu Jibril memberitahu, dzaka Thaibah wa ilaihal muhajarah. Wahai Muhammad, itu tadi yang kau salat di sana itu adalah kota Thaibah. Kamu nanti hijrah di sana. Yang tahu kota Thaibah di mana, Bu? Enggak tahu. Dulu ada munsyidah perempuan yang bergandeng dengan Haddad Alwi, perempuan sulis. Ya Thaibah, ya Thaibah, pernah dengar? Pernah? Berarti ngerti ya? Alhamdulillah, saya kira cuma ngerti artis saja pian nih. Alhamdulillah. Apa artinya ya Thaibah, ya Thaibah? Wahai kota Madinah. Nama lain daripada kota Madinah itu adalah Thaibah. Kata Nabi, kamu sholat tadi itu 2 rakaat, itu adalah kota Thaibah, dan nanti kamu akan hijrah di sana, akan wafat di sana dan meninggal di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berangkat lagi menaiki kendaraan Buraq itu dengan cepat, lalu kemudian di bawahnya melihat pegunungan. Lihat pegunungan, pegunungan itu disebut pegunungan Tursina. Tursina ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dimampukan oleh Allah untuk ngobrol dengan Allah. Sebelum Nabi Musa ini bermunajat dengan Allah, mendengar kalamnya Allah, ngobrol bareng dengan Allah di Bukit Tursina itu, Nabi perintahkan kepada Nabi Musa, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk khalwat 30 hari. Siang berpuasa, malamnya zikir munajat kepada Allah selama 30 hari. 30 hari itu di bulan Dzulqa'dah. Selesai 30 hari berpuasanya, khalwatnya, karena dia merasa cukup khalwatnya 30 hari puasa itu, karena dia kemudian berpikir, oh ini puasa itu aroma nafasnya tidak sedap, ini mau ketemu dengan Allah kok nggak sedap. Akhirnya beliau siwak. Ditegur oleh Allah, kalau puasa nggak boleh siwak. Dan begitulah syariat kita Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi puasa makruh hukumnya menggunakan siwak. Adapun kemakruhannya, ulama fikih beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh bagi orang puasa itu mulai berpuasa, yaitu setelah terbit matahari atau di waktu subuh sampai mau buka puasa. Ada yang mengatakan makruhnya orang memakai siwak di waktu puasa setelah bedok duhur, setelah tergelincir matahari baru makruh. Kalau sebelumnya tidak makruh. Inilah ikhtarahul Imam An-Nawawi. Walhasil makruh. Nabi Musa merasa, oh saya puasa, aromanya orang berpuasa itu tidak sedap. Ditegur oleh Allah, jangan pakai siwak. Kenapa? La khalufu fami shaim atyabu minal miski. Kenapa? Karena aromanya orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah itu lebih wangi daripada aroma wanginya misik. Ditegur oleh Allah, lalu kemudian ditambahkan puasanya, khalwatnya 10 hari, lalu lengkap khalwatnya Nabi Musa 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. 10 hari tambahan tersebut di bulan Dzulhijjah, yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tepat tanggal 10 Dzulhijjah, walamma ja'a Musa limiqatina, ketika sudah selesai 40 hari yang sudah dijanjikan itu, tanggal 10 Dzulhijjah itu tepatnya
di waktu-waktu sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail yang kemudian diganti sembelihan itu dengan domba dari surga. Di waktu-waktu itulah Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina itu dimampukan oleh Allah. Fakallamahu rabbuhu, Allah mengajak Musa bermunajat, Allah mengajak Nabi Musa untuk ngobrol, berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahla Musa min kalamihi ta'ala, Nabi Musa mendengar kalamnya Allah merasa manis. Nabi Musa mendengar kalamnya Allah, Tuhan yang maha kekasih, merasa nikmat, merasa indah. Nabi Musa penasaran, washtagha li ru'yati, dan penasaran sampai ingin melihat Allah. Ketika keinginan itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, qala arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Kata Allah, qala lan tarani, hei Musa, kamu di dunia tidak akan mampu melihatku. Walakin indur ilal jabali, tapi coba wahai Musa lihat itu gunung. Ada satu gunung di daerah pegunungan Tur Sina itu. Lihat Musa itu gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, hei Musa, kamu lihat itu gunung. Kalau gunung itu masih tetap utuh, ketika Allah menampakkan sedikit cahayanya di gunung itu tetap utuh, fasawfa tarani, engkau akan melihatku, kata Allah kepada Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli, yakni Allah memperlihatkan cahaya kecil, cahaya sedikit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, sedikit cahayanya Allah yang Allah tampakkan itu di gunung itu hanya seujung jari kelingking saja, hadirin. Seujung jari kelingking manusia itu, sedikit cahaya itu ditunjukkan oleh Allah di atas gunung tersebut. Faja'alahu dakka, gunung itu luluh lantah, gunung itu meletus, melebur jadi kepingan pasir, hadirin. Nabi Musa melihat kejadian itu, Nabi Musa kaget, fasa'ika Musa, Nabi Musa pingsan, Nabi Musa semaput, nggak kuat, hadirin. Kenapa? Gunung yang besar, yang fisiknya lebih keras, lebih kuat daripada fisiknya Nabi Musa, tidak sanggup ditempati oleh sedikit cahaya saja dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi Nabi Musa. Nabi Musa semaput, Nabi Musa pingsan. Lalu ketika falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, taubat ya Allah, minta ampun ya Allah, aku tidak akan minta sesuatu yang tidak engkau perintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman kepadamu wahai Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa ingin melihat Allah melalui khulwat 40 hari itu, tidak dimampukan oleh Allah melihat zat Allah. Ada orang-orang zaman sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu, itu viral, ada orang mengaku nabi karena mendapatkan wahyu dari Allah, melihat Allah. Nabi Musa nggak sanggup. Ini sekarang ada orang-orang baru berkholwat, tidak, kukunya panjang, rambutnya panjang, ngaku nabi. Nauzubillahi min, ngaku sudah lepas daripada syariat, ngaku sudah kada usah sembahyang jar. Kenapa? Nabi jar. Nabi Muhammad aja sholat, ini orang ngaku-ngaku nabi nggak sholat. Nah, ini calon-calon daripada penduduk neraka. Nauzubillahi min. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sholat berhenti di bukit itu, sholat 2 rakaat. Naik lagi kendaraan burak, berangkat lagi, kemudian dari atas kelihatan di bawah itu pohon di tengah gurun pasir, Syajaratu Musa. Ada pohon yang dulu pernah disinggahi oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad turun di sana dan sholat 2 rakaat. Kemudian naik lagi kendaraan buruk,
berangkat lagi hadirin, melihat di bawah, kelihatan suatu negara yang sudah modern. Kelihatan modernnya itu dengan bangunan-bangunan yang sudah tinggi. Nabi Muhammad kemudian turun di tempat itu, lalu Nabi Muhammad sholat di situ. Nabi Muhammad ditanya, apakah tempat apa wahai Muhammad ketika engkau sholat tadi itu? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu wahai Jibril. Jibril mengatakan itu adalah Bethlehem. Pak, yang tahu Bethlehem? Bu, tahu Bethlehem? Astagfirullahaladzim. Nabi Isa dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Kota Bethlehem. Nabi Isa dilahirkan di kota Bethlehem. Di kota kelahiran Nabi Isa itu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di situ, ngalap barokah. Napa cara Banjari ngalap barokah? Cari berkah. Cari berkah di tempat kelahirannya Nabi Isa dengan sholat 2 rakaat. Naik lagi hadir kendaraan Buraq, lalu kemudian sampailah di kota Madian, lalu kemudian sampailah di kota Palestina. Di situ di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad menjadi imam salat. Makmumnya ruhnya para nabi dan malaikat yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selesai Nabi Muhammad menjadi imam salat di Masjidil Aqsa, lalu kemudian Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit. Di langit pertama disambut dengan Nabi Adam. Disambut oleh Nabi Adam dengan sambutan yang hangat dan bahagia. Kemudian mau naiki ke langit yang kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah berbagai macam keagungan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperlihatkan siksaan-siksaan neraka. Ada di antara siksaan neraka yang Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah, Fa'idha binisa'in mu'allaqatin bitudiyihinna, Fa'idha binisa'in mu'allaqatin biarjulihinna. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh 2 kelompok wanita. Kelompok wanita pertama, ia diikat dadanya digantung. Ada kelompok wanita yang kedua, diikat kakinya digantung terbalik, disiksa sedemikian pedihnya. Fasami'ahunna yadhujinna ilallah. Nabi Muhammad mendengar jeritan, sakit, siksaan wanita yang digantung dadanya, digantung kakinya terbalik ini di neraka Jahannam. Mengerikan sekali. Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Man haula? Siapa mereka Jibril? Jibril mengatakan, haula'i ummatuk. Wahai Muhammad, itu bagian daripada umatmu. Malaikat Jibril hanya menerangkan itu bagian umatmu. Malaikat Jibril hanya menerangkan itu bagian umatmu dari kalangan wanita, wahai Muhammad. Malaikat Jibril tidak menyebutkan, untung Bu, Malaikat Jibril tidak menyebutkan itu adalah umatmu kalangan wanita di desa Johor. Jorong ya, salah lagi. Untung Malaikat Jibril nggak begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga dan keturunan kita siksaan yang semacam ini hadirin. Siapa mereka yang disiksa sedemikian pedihnya itu? Allati yaznina wa yaqtulna auladahunna. Mereka adalah wanita-wanita umat Nabi Muhammad yang berzina dan membunuh anaknya. Setelah zina meteng, setelah zina hamil, di luar nikah, perutnya membesar, malu, digugurkan. Zina, hamil di luar nikah, besar, tidak tahan, tidak rela karena kasih sayang kepada janin yang ada, digugurkan nggak berani, lalu kemudian dibiarkan lahir, tapi dibungkus plastik, ditaruh kardus, dibuang, dihanyutkan ke sungai. Sering kita dengar berita yang seperti ini di televisi, Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang para pelaku zina akan disiksa seperti ini. Mereka yang menggugurkan kandungannya, yang mereka membunuh anaknya yang tak berdosa itu, siksaannya seperti ini hadirin. Na'udzubillahi min dzalik.
zina ini semakin tahun ke depan semakin merajalela. Di dalam sebuah akun Instagram Kalsel Time itu yang mungkin 13 bulan yang lalu itu disebutkan Banjarmasin penyumbang terbesar penyakit AIDS HIV untuk di Kalimantan Selatan. Artinya Banjarmasin memang paling banyak yang menyumbang penyakit AIDS di Kalsel. Itu artinya di kota-kota lainnya di Kalsel ada yang terkena penyakit HIV. Apa sebabnya? Perzinahan. Yang lebih miris lagi hadirin, di salah satu kota di Jawa Timur tahun 2021 ada 266 siswa-siswi SMP SMA mengajukan di Kementerian Agama dispensasi menikah. Di tahun 2022 sebanyak 191 siswa-siswi SMP SMA mengajukan dispensasi menikah. Di tahun 2023 di minggu pertama sebanyak 7 orang siswa-siswi SMP SMA mengajukan dispensasi menikah. Kenapa harus mengajukan dispensasi menikah? Karena mereka mau menikah belum cukup umur, nggak boleh karena peraturan di Indonesia harus minimalnya 19 tahun.